kedengaran, Dek? Kedengaran, Kak. Oke, nanti kalau misalnya suaraku putus-putus atau misalnya hilang-hilang gitu macam-macam, bilang aja ya, nggak apa. Oke, malam ini kita akan mengadakan bimbingan terkait topik genitalia maskulina. Oke, sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, aku izin. Ini yang udah dijadiin aku host nggak? Belum ya? Belum, Kak. Oke, oke. Udah, Kak. Oke, makasih. Ntar ya. Ini slide-nya udah nampak belum, Dek? Udah, Kak. Oke, lanjut aja. Sorry. Oke, topik kali ini yaitu anatomi genitalia maskulina. Nah, jadi ini untuk overview-nya itu, jadi genitalia maskulina itu dia terbagi menjadi dua, ada yang genitalia eksterna sama yang interna. Nah, kalau yang eksterna itu dia terbagi menjadi dua, ada yang skrotum sama ada yang penis. Nah, terus kalau untuk yang genitalia interna, dia terbagi menjadi tiga, ada yang testis, yang mana ini sebagai tempat pematangan dari sperma, tempat produksi dari sperma. Nah, yang ini kemudian ada ductus excretorius, yang mana disinilah ductus excretorius dia akan mengangkut sperma yang dihasilkan oleh testis ke luar. Lalu kemudian yang terakhir ada glandula accessorius. Nah, kalau untuk ductus excretorius ini dia tuh terdiri dari epididymis, kemudian ductus deferens, dan ductus ejaculatorius. Nah, untuk yang glandula accessorius, yang mana ini glandula yang berfungsi untuk sebagai zat energi bagi sperma itu, dia ada tiga. Ada vesicula seminalis, kemudian glandula bulbouretralis, dan glandula prostat. Oke, kita bahas dulu untuk genitalia eksterna yang pertama ialah skrotum. Nah, jadi skrotum itu dia letaknya di bawah korpus penis. Nah, homolog dari skrotum itu ialah labium mayor. Nah, jadi kalau pada genitalia feminina ataupun genitalia wanita, itu dia ada dua labia. Ada labia minor sama labia mayor. Nah, labia mayor itu dia itu terletak lebih luar. Nah, jadi homolog dari si skrotum ini yaitu labium mayor di genitalia wanita. Dan juga nanti kita juga akan belajar tentang homolog-homolognya, homolog dengan genitalia feminina. Itu aku harap kalian juga paham dengan homolog, bisa kayak skrotum ini homolognya dengan genitalia feminina itu dengan apa gitu kan. Nah, itu karena itu sering kali itu keluar di soal-soal pretest sama post-test. Nah, terus kalau untuk fungsinya, skrotum ini sebagai termoregulator. Nah, jadi termoregulator tuh dia ini berfungsi untuk menjaga si sperma ini agar tetap suhunya itu optimal. Karena sperma ini dia sifatnya tuh labil. Dia itu nggak bisa di keadaan yang terlalu dingin dan dia juga tidak bisa di keadaan yang terlalu panas. Nah, maka dari itu fungsi si skrotum ini untuk menjaga supaya suhu si sperma ini tetap terjaga, tetap optimal supaya dia bisa berkembang menjadi lebih baik gitu. Nah, kalau untuk struktur luarnya dia itu terdiri dari kutis skroti ataupun kulit skrotumnya. Kemudian ada rapes skroti. Nah, rapes skroti ini dia itu sebuah struktur yang pemisah ataupun yang menghubungkan dua skrotum. Nah, jadi rapes skroti itu dia yang ini. Nah, jadi dia itu seperti sekat ya, sekat penghubung antara dua skrotum. Nah, terus yang di dalamnya lagi ada septum skroti. Nah, jadi rapes skroti ini yang bagian luarnya, kalau untuk bagian dalamnya itu septum skroti. Septum skroti yang mana? Yang di sini. Nah, ini dia septum skroti. Dia itu pemisah ataupun sekat antara dua skrotum.
Terus untuk isi skrotum itu dia ada testis yang mana sebagai tempat produksi dari sperma itu tersendiri. Terus ada ini dia testis. Kemudian ada epididymis. Epididymis yang mana dia tuh yang ini, yang kayak bentuk ekor nih. Nah, dia ini sebagai tempat pematangan dari sperma. Terus dia ini juga termasuk dari ujung bawah funiculus spermaticus. Nah, funiculus spermaticus itu yang mana dia tuh yang ini. Nah, funiculus spermaticus ini dia ini berfungsi untuk sebagai tempat gantung darinya skrotum. Nah, jadi alat yang untuk menggantung skrotum itu itulah funiculus spermaticus. Nah, jadi yang masuk ke dalam skrotum itulah bagian ujung bawahnya saja. Tuh. Nah, untuk vaskularisasinya itu dia akan diperdarahi oleh arteri pudenda interna sama arteri pudenda eksterna. Nah, jadi untuk lapisan-lapisannya itu dari luar ke dalam, yang pertama ada cutis scroti, yang mana cutis scroti ini dia itu bagian dari kulit yang tipis, kemudian dia berkerut serta berpigmen. Nah, lalu kemudian ini dia cutis scroti yang bagian kulitnya. Terus, nah ini. Nah, terus yang lapisan di dalamnya lagi ada lapisan subkutis ataupun tunika dartos. Nah, jadi dia ini dibentuk dari fascia superficial yang melanjutkan diri sebagai paniculus adiposus dan stratum membranosum. Nah, jadi dia ini terdiri dari musculus dartos. Nah, jadi ingat aja nama lain subkutis itu tunika dartos karena dia terdiri dari musculus dartos. Nah, terus dia ini berfungsi sebagai kontraksi dan juga dilatasi dari skrotum. Kan udah kayak aku bilang tadi, si skrotum ini fungsinya itu sebagai termoregulator, sebagai pengatur suhunya dari testis. Sorry, lebih tepatnya sebagai pengatur suhu, ya sih dari testis lah kita bilang ya, dari testis. Nah, jadi kan sperma itu kan harus berada dalam suhu yang optimal. Dia nggak boleh terlalu dingin dan dia juga tidak boleh terlalu panas. Nah, jadi pada saat misalnya kondisi si tubuh pasien ini dia terlalu panas, nah maka si skrotum ini dia akan berdilatasi. Nah, dia akan berdilatasi, jadi dia itu berdilatasi untuk menjauhi dari suhu tubuh. Nah, kan suhu tubuh kita tuh kan panas, di dalam itu panas. Nah, makanya ada si testis ini, si skrotum ini dia akan berdilatasi. Jadi dia itu permukaannya lebih nonjol karena dia menjauhi dari suhu tubuh. Nah, kalau misalnya si pasiennya ini merasakan kedinginan, nah jadi si skrotum ini dia akan kontraksi. Nah, jadi dia mendekati suhu tubuh karena kan suhu tubuh kita kan panas nih. Nah, jadinya si skrotum ini nggak begitu menonjol gitu. Nah, makanya yang membantu proses kontraksi dan juga dilatasi skrotum itu dia itu perannya subkutis. Nah, tapi ini dia subkutis ini bukan peran utamanya, dia ini kayak cuma peran pembantunya. Kalau untuk kontraksi sama dilatasi skrotum yang pemeran utamanya itu dia si ini, fascia spermatica. Fascia cremasterica. Nanti aku bahas. Nah, terus untuk poin ketiga ada fascia spermatica externa. Nah, dia ini dibentuk oleh musculus obliquus abdominis externus. Nah, jadi dia lebih di dalamnya lagi dari tunica dartos ataupun subcutis. Nah, terus ada fascia cremasterica. Nah, dia ini dibentuk oleh musculus obliquus abdominis internus. Tadi externusnya fascia spermatica externa. Kalau misalnya yang internusnya, kalau misalnya fascia cremasterica, dia itu dibentuk obliquus internus. Nah, dia ini berfungsi sebagai termoregulator. Nah, jadi karena dia fungsinya sebagai termoregulator, nah jadi inilah pemeran utamanya dari kontraksi dan juga dilatasi skrotum, si fascia cremasterica. Nah, makanya kalau misalnya pasien dia dilakukan pemeriksaan fisik pada genitalia prianya, maka dia itu pasti disuruh pemeriksaan itu pada siang hari, karena kan pada pagi hari itu kan suhunya kan turun kan, jadi kan merasa kedinginan. Nah, pasti skrotumnya itu dia akan berkontraksi mendekati suhu tubuh. Jadi skrotumnya itu tidak bisa menonjol dengan sempurna. Nah, yang mana itu bisa juga menghalangi dari pemeriksaan fisiknya gitu. Nah, terus dia ini berfungsi sebagai refleks kremaster. Nah, jadi nanti ada pemeriksaan refleks kremaster. Jadi ini untuk nice to know aja. Jadi nanti untuk pemeriksaan refleks kremaster ini pasiennya itu dia kayak dicubit ataupun kayak ada alatnya kayak penggores. Nah, dia itu dicubit ataupun digoresnya itu di
anteromedial dari paha. Nah, refleksnya itu si skrotum ini akan elevasi, dia akan kontraksi, akan naik dia. Tapi naiknya ipsilateral aja. Misalnya nih kita lakukan penggoresannya pada paha kiri. Nah, jadi yang skrotum pada skrotum kiri itu dia akan elevasi. Nah, itu dia merupakan refleks dari positifnya. Refleks positifnya itu dia adanya elevasi dari skrotum. Kalau misalnya negatif, dia tidak ada elevasi ataupun kontraksi dari skrotum. Nah, normalnya itu gimana? Normalnya itu dia akan kontraksi ataupun dia akan elevasi gitu. Nah, jadi untuk refleks kremaster ini dia ini untuk mengidentifikasi apakah ada masalah di saraf gitu. Setahu aku untuk saraf yang mengintegrasi dari refleks kremaster ini kalau nggak salah aku nervus ilioinguinalis. Nah, jadi nervus ilioinguinalis itu dia ini dibentuk oleh radiks L1 dan juga L2. Nah, jadi kalau misalnya refleksnya positif, nah berarti sarafnya itu masih bagus. Kalau misalnya refleksnya negatif, yang mana si skrotum ini dia nggak elevasi, nah itu dia ada masalah tuh di saraf ilioinguinalisnya ataupun di L1 sama L2-nya. Nah, itu untuk nice to know aja. Nah, terus ada fascia spermatica interna. Nah, dia ini dibentuk oleh musculus transversalis. Terus di dalamnya lagi ada tunica vaginalis. Nah, jadi dia ini terletak di dalam fascia spermatica interna. Nah, jadi dia itu meliputi dari permukaan anterior, medial, serta lateralis dari testis. Nah, jadi dia itu tersusun dari dua lapisan. Ada lamina parietal dan lamina visceral. Ataupun nama lainnya lamina parietal yaitu periorchium, sama lamina visceral itu epiorchium. Nah, lebih jelasnya tuh di sini. Lamina parietal itu yang ini. Nah, sama lamina visceral itu yang ini, yang langsung melekat pada testisnya. Nah, jadi di antara lamina parietal sama lamina visceral, dia itu ada sebuah kafum yang berisi cairan, yang mana kita sebut juga dengan kafum vaginalis. Nah, jadi kalau misalnya kafum vaginalis ini mengalami sumbatan cairan, nah itu kita sebut juga dengan hidrokel. Nah, mungkin kalian udah pemeriksaan fisik genitalia pria kan itu kan ada dapat kita temukan juga kalau pasien itu bisa mengalami hidrokel. Nah, jadi kalau misalnya pasien itu mengalami hidrokel, nah itu dia ada penimbunan cairan di sini di kapum vaginalisnya. Tuh. Nah, terus nah ini dia testisnya. Kalau untuk potongan melintangnya, nah, kalau yang inilah dia epididymis. Nah, jadi kalau misalnya kalian nampak nih ada ruang di antara testis dan epididymis, kita sebut juga dengan sinus epididymis testis. Nah, ini sama aja lapisan-lapisannya. Nah, untuk vaskularisasinya, mungkin di sini nggak ada gambarnya, tapi kalau kalian mau browsing aja. Vaskularisasinya itu ada arteri scrotalis anterior. Nah, dia ini cabang terminal dari arteri pudenda externa dari arteri femoralis. Nah, jadi arteri scrotalis anterior dia ini akan memperdarahi dari anterior scrotum. Nah, terus ada arteri scrotalis posterior. Dia ini merupakan cabang arteri pudenda interna. Kalau yang anterior cabang pudenda externa, kalau misalnya yang posterior cabang pudenda interna. Nah, jadi dia ini akan memperdarahi aspek posterior pada skrotum. Nah, terus ada arteri cremasterica yang mana dia ini memperdarahi dari fascia cremaster. Nah, dia ini merupakan cabang dari arteri epigastrika inferior. Nah, terus ada vena scrotalis. Nah, yang mana nanti vena scrotalis ini dia berdampingan dengan arterinya. Nah, nanti dia vena scrotalis ini dia akan bermuara ke vena pudenda externa. Mau dia vena scrotalis anterior maupun dia posterior tetap bermuara ke pudenda externa. Kalau misalnya yang di arteri, kalau yang scrotalis anterior bermuara ke externa, kalau misalnya scrotalis posterior dia bermuara ke interna. Nah, terus kalau untuk inervasinya, kalau untuk sensorik dia itu akan dipersarafi oleh ramus femoralis untuk sensorik. Kalau untuk yang motorik dia itu dipersarafi oleh ramus genitalis. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Oh ya, aku kecepatan nggak jelasinnya?
Enggak kok, Kak. Ada yang mau ditanyain atau mau diulang gitu? Kak, tadi boleh diulangin nggak, Kak, yang kalau ada penumpukan cairan itu tadi di mana ya, Kak? Oh, di sini. Nah, dia itu di sini, cavum vaginalis. Dia itu ruangan antara lamina parietalis sama lamina visceralis. Nah, jadi di dalam cavum vaginalis ini dia ada cairan. Nah, kalau misalnya dia terjadi penumpukan cairan, kita sebut juga dengan hidrokel. Kan udah pemeriksaan genitalia pria nggak nih skill lab-nya? Kalau kelas B5 belum, Kak. Oh, B5 belum. Oh, berarti ada yang udah, ada yang belum ya? Oke, nggak apa. Nanti dia ada cara pemeriksaannya tuh, gimana bisa tahu si pasien ini mengalami hidrokel atau bukan. Oke. Nah, kita masuk ke penis. Nah, jadi posisi anatomis penis itu ialah saat ereksi. Nah, jadi makanya nih, karena dia posisinya ereksi, ada beberapa orang sering terbalik-balik nih. Dari permukaan penisnya gitu. Nah, kan dia kan posisinya itu kan saat ereksi. Nah, berarti bentar ya. Nah, berarti ini kita sebut juga dengan dorsum penis. Nah, kalau misal bagian ini, bagian ini pada saat ereksi, dia kan terletaknya di dorsal, di belakang. Makanya ini kita sebut juga dengan dorsum penis. Nah, jadi kan jangan terbalik-balik ya. Jangan kalian bilang ini dia ventral penis. Ingat posisi anatomis penis itu dia saat ereksi. Nah, jadi kalau saat ereksi, yang bagian ini kita sebut juga dengan dorsum penis. Nah, sedangkan yang di bawahnya ini, dia kita sebut juga ventral penis. Nah, ini dia ventral penisnya. Oke, kalau untuk lapisannya dari luar ke dalam, dia itu pertama ada kutis. Nah, kutis itu kulitnya, yang mana penis pada bagian ventral, dia ini akan membentuk rape penis. Nah, jadi bukan hanya di skrotum aja punya rape, di penis itu juga ada rape. Rapenya itu yang mana? Dia itu yang ini, yang kayak sekat ini. Inilah dia rapenya, rape penis. Nah, jadi rape penis itu dia hanya terlihat pada bagian ventralnya saja. Nah, terus ada fascia penis superficialis. Dia itu yang lebih di dalamnya lagi dari kutis. Nah, jadi di dalam fascia penis superficialis itu dia terdapat vena dorsalis superficialis penis. Nah, vena dorsalis itu yang mana? Dia yang ini. Nah, yang ini vena dorsalis superficialis penis. Dia berada di fascia penis superficial. Terus ada fascia penis profunda. Nah, jadi fascia penis profunda dia ini akan membungkus ketiga korpus penis. Nah, kan korpus penis itu dia terbagi menjadi tiga. Ada corpora cavernosa. Nah, jadi kenapa dibilang corpora cavernosa? Karena dia jamak, ada 2 biji dia tuh. Makanya corpora cavernosa. Nah, terus yang ketiga ada corpus spongiosum. Kalau corpus spongiosum dia itu hanya satu. Nah, ini dia corpora cavernosa dan ini corpus spongiosum. Nah, jadi kalau corpora cavernosa dia itu letaknya itu di dorsum penis. Nah, sedangkan kalau bagian ventral penis dia itu diliputi oleh corpus spongiosum gitu. Nah, jadi fascia penis profunda dia ini akan membungkus ketiganya sekaligus. Nah, terus di dalamnya lagi ada tunica albugenia. Nah, tunica albugenia ini dia membungkus masing-masingnya. Nah, jadi corpora cavernosa yang satu dibungkus, yang dua dibungkus. Kalau yang spongiosanya dibungkusnya tersendiri gitu. Oh iya, bentar ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke bagian-bagian penis. Nah, jadi bagian-bagian penis itu dia terbagi menjadi tiga. Ada radix penis, ataupun nama lainnya pars occulta, ataupun pars fixa. Sama yang kedua ada corpus penis. Sama yang paling distal itu ada glans penis.
Oke, kita bahas yang paling proksimal dulu yaitu radix penis. Nah, nama lain radix itu kan akar. Nah, jadi radix penis ini dia dibentuk oleh 3 massa jaringan erektil. Oh ya, ini kan zoom-nya udah mau habis. Nanti kalau udah tiba-tiba mati, zoom-nya join ke link yang sebelumnya ya. Oke, lanjut. Nah, radix penis ini dia terbentuk dari 3 massa jaringan erektil. Nah, yang mana dinamakan bulbus penis sama 2 crus penis. Ada yang crus penis dextra, ada yang crus penis sinistra. Nah, jadi bulbus penis dan crus penis itu yang mana? Dia tuh yang ini. Nah, jadi ini dia paling distalnya, ini dia bulbus penis, serta yang crus penis itu yang ini. Ini yang dextra sama ini yang sinistra. Nah, terus terdapat 2 otot, yaitu musculus bulbus spongiosum, yang mana musculus bulbus spongiosum ini, dia ini melapisi dari bulbus penis. Serta ada musculus ischiocavernosus. Musculus ischiocavernosus, dia ini melapisi dari 2 crus penis, dextra dan juga sinistra. Nah, ini dia kalau untuk muskulusnya yang ini. Nah, ini musculus bulbus spongiosum. Nah, dikarenakan ini kan di dalamnya ini ada bulbus penis. Nah, serta kalau yang ini, yang 2 ini, dextra dan sinistra, ini musculus ischiocavernosus, yang mana melapisi dari dari crus penis. Oke, kita masuk ke corpus penis. Nah, corpus penis itu dia terdiri dari 3 massa jaringan erektil, sama juga kayak radix penis. Nah, yang mana dia memiliki 2 corpora cavernosa yang letaknya di dorsal penis, sama 1 corpus spongiosum yang letaknya di ventral penis. Nah, ini dia corpus spongiosa, sama yang ini corpus spongiosum. Dia tuh ada 2, dextra dan juga sinistra. Nah, terus corpus spongiosum dan corpus cavernosa ini, dia ini dibungkus oleh tunika albugenia. Yang tadi udah kayak aku bilang, kalau tunika albugenia ini dia membungkus masing-masing dari ketiga korpus tersebut. Nah, sedangkan kalau fascia penis profunda, dia itu membungkus ketiga sekaligus. Untuk corpora cavernosa, dia itu akan berakhir di radix penis sebagai crus penis. Nah, ini kan corpora cavernosa. Kalau di radixnya namanya itu crus penis. Gitu. Kalau misalnya corpus spongiosum berakhir di radixnya itu sebagai bulbus penis. Nah, ini dia bulbus penis. Kalau berjalan terus ke depannya ini sudah menjadi corpus spongiosum. Nah, terus yang ketiga kita bahas glans penis. Nah, jadi pada bagian distal corpus spongiosum dia akan melebar. Nah, yang mana kita sebut juga dengan glans penis yang meliputi ujung distal corpora cavernosa. Nah, jadi dia tuh ini dia glans penis. Nah, dia ini kan merupakan bagian distal terlebar dari corpus spongiosum. Itulah kita sebut juga dengan glans penis. Nah, terus pada ujung glans penis, dia itu terdapat sebuah celah, yang mana kita sebut juga MUE, ataupun kepanjangannya meatus urethra externus. Dia tuh yang di sini. Nah, jadi meatus urethra externus inilah tempat muara akhir dari uretra. Ya. Nah, dia itu berada di tengah-tengah, di glans penis. Karena dia tuh harus berada di tengah, dia nggak bisa berada di ventral dan dia juga nggak bisa berada di dorsopenis. Itu udah kelainan tuh. Itu nanti kalian jumpai di pemeriksaan fisik genitalia pria. Nah, terus ada preputium. Nah, preputium itu apa? Preputium itu dia merupakan lipatan kulit yang seperti kerudung yang menutupi glans penis. Oke, ini aku agak loncat sedikit. Nah, ini dia. Ini kan glans penis nih, yang bagian terdistalnya. Sama ini ada lapisannya lagi di luar glans penis, yang mana kita sebut juga dengan ini preputium. Nah, jadi bukan lapisan sih. Bisa lah ya, saya bilang lapisan. Gitulah ya pokoknya. Nah, jadi si preputium ini, dia ini merupakan lapisan
yang dilakukan untuk tindakan sirkumsisi ataupun sunat. Nah, jadi kalau misalnya sunat, nah inilah dia, si preputium inilah yang diangkat, yang dipotong. Gitu. Nah, karena kalau misalnya si preputium ini dia nggak ditindak sirkumsisi, itu dia akan bisa menimbulkan kelainan. Aku lupa kelainannya, entah. Pokoknya aku lupa. Pokoknya adalah kalau kalian pelajari pemeriksaan fisik genitalia pria itu ada tuh kelainannya kalau misalnya si preputium ini nggak disirkumsisi. Nah, itu dia kalau misalnya nggak sirkumsisi, nah ini dia bisa mudah kali pasiennya itu bisa terkena infeksi gitu. Makanya dia harus dilakukan tindakan sirkumsisi. Nah, terus preputium ini dia itu akan dihubungkan dengan glans penis oleh sebuah struktur yang mana kita sebut juga dengan frenulum. Nah, ini dia frenulum yang kayak lipatan nih. Preputiumnya dia itu yang ini. Nah, jadi si preputium ini dia akan dihubungkan ke glans penis melalui frenulum preputii. Nah, terus bagian pinggir dari glans penis dia akan membentuk corona glandis. Corona glandis yang mana? Yang ini. Terzoom dulu. Nah, ini kan kayak ada sedikit